ya. Itu ini adalah bilangan kuantum ini ya. Tuh. Kalau klasik itu Z nah integral. Nah, integralnya tuh sampai R-nya tuh dibagi oleh integral yang banyak sekali. Ya. Nah, itu jadi kalau kuantum ini maaf diskrit continue ya. Tuh. Ini yang sudah kita bahas ya. Fungsi partisi dari sistem yang diskrit, ini bilangan kuantum ya. Kalau misalkan untuk kotak di dalam satu dimensi ya, ini n mulai dari 1 sampai tak hingga. Tapi kalau ini di dalam kotak 3 dimensi ya berarti ada nx, ny, nz ya. Jadi, seperti itu. Nah kalau klasik P dan Q-nya itu kontinu ya. Variabel kontinu itu jumlahnya terhadap P dan Q. Terhadap semua variabel dari sistem partikel penyusun sistem makronya ya. Jadi itu. Nah, sekarang kita bahas keabsahan pendekatan klasik. Ya. Jadi keabsahan pendekatan klasik. Ya. Maka tentu yang harus kita ketahui dulu apa sih beda karakter antara kuantum dan klasik. Nah, kalau dari gambaran ini tadi, ya ini pada jumlah yang diskrit, ini jumlah yang kontinu. Ya, tuh dalam ungkapan untuk fungsi partisi. Ya. Nah, ternyata diskrit ini memang sifat dari kuantum. Ya. Jadi misalkan ini tingkat energinya, ya ini untuk apa? Partikel di dalam kotak satu dimensi, ya misalkan ini kan begitu, ya ini diskrit, ya. Nah sedangkan klasik, ya gini, ya continue, gitu, ya continue. Jadi itu kuantum, ya. Ini diskrit, ini continue, ya. Nah, maka kalau saya, ya, sekarang untuk keadaan R, maka faktor Boltzmann adalah B R, ya. Untuk R plus 1 maka ini B R plus 1, ya. Kan gitu. Faktor Boltzmann-nya kalian suatu konstanta, maka ya rasionya itu rasio ini dengan ini, ya, itu adalah B.
Nah, itu kan, ya, tuh, itu rasionya, ya. Nah, tentu ini kemudian sama dengan min beta, ya, delta, tuh, delta E, ya, delta E. Tuh. Jadi ini hasilnya. Nah, sekarang kita lihat, ya, dengan delta E itu adalah E R1 min R, ya, itu delta E. Ya. Nah, jadi kalau ini, ya, kalau ini diskrit, maka ini akan berbeda jauh, ya, signifikan bedanya kan, kalau diskrit. Tuh. Artinya karena nih selisih cukup besar, sehingga rasionya itu tentu tidak sama dengan 1 kan begitu ya. Nah, jadi itu kalau kuantum, ya, diskrit. Jadi kalau diskrit ini akan nilainya hampir sama, karena nilai, perhatikan dari gambar ini, kalau kontinu, ya, kalau klasik kontinu, maka ER dan ER-1 itu berdekatan, sehingga ini hampir sama. Karena ini hampir sama, maka rasionya itu akan sama dengan 1, karena ini sama dengan 0, ya. Jadi, ya, jadi rasionya itu loh, ya, itu harus sama dengan 1. Nah, gitu ya. Ini harus sama dengan 1. Nah, 1 ini terjadi, ya, klasik ini tadi. Ya, kalau klasik otomatis ini berdekatan. Nah, ya, hampir semua. Ini kan hampir sama. Limit ini limit 0. Karena limit 0 berarti ini akan 1, itu klasik. Ya. Nah, tapi kalau sistemnya kuantum, nih, maka ini cukup besar. Tapi bagaimana supaya ini tetap berlaku pendekatan klasik, ya. Maka mau nggak mau betanya ini yang harus kita buat mendekati 0, ya, beta yang harus mendekati 0. Dan kita tahu bahwa beta ini adalah super KT, ya, super KT. Jadi dari persamaan ini kita dapatkan bahwa beta akan kecil kalau T itu besar, ya. Sehingga ini kemudian mendekati 0. Dan itu adalah itu relevan sebagai pendekatan klasik. Jadi, ya, pendekatan klasik itu relevan jika T besar, ya. Yang pertama begitu, ya, secara kualitatif. Di pendekatan klasik itu relevan kalau T besar, temperatur tinggi, ya. Dan itu make sense. Karena kalian ingat ya, fenomena-fenomena kuantum, ya, seperti superkonduktor, gitu ya, perilaku-perilaku yang menyimpang dari perspektif klasik, gitu, itu kan terjadi pada temperatur rendah, pada temperatur ekstra rendah, ya. Sebaliknya kalau pada temperatur tinggi itu cenderung ya, seperti perilaku sistem keseharian sesuai dengan katakan make sense, ya. Jadi seperti itu, ya.
Jadi kalau sistemnya tinggi, maka pendekatan klasik itu menjadi relevan. Ya. Tetapi pertanyaannya adalah, ya, ingat, tinggi aja nggak cukup. Itu kan kualitatif. Pertanyaannya adalah seberapa tinggi. Nah, gitu loh. Ya. Seberapa tinggi. Jadi, seperti itu. Ya. Nah, jadi sekarang kita akan menjawab seberapa tinggi. Ya. Nah, untuk menjawab itu kita menggunakan apa? Tuh. Kita ingat prinsip ketidakpastian Heisenberg. Nah, ya. Tuh. Ini prinsip ketidakpastian Heisenberg. Tuh. Nah, ini ya, kita gunakan ini. Nah, ini sekarang ya. Nah, ini ya, jarak rata-rata R. Ya. Jadi sekarang diterapkan untuk sistem banyak ini, delta X-nya itu tidak lain adalah jarak rata-rata antar partikel. Ya, delta P-nya itu adalah momentum partikel. Ya. Nah, ini anggap saja nih H bar. Ya. Angka 2-nya kita sampingkan. Ya. Nah, jelas bahwa H per P, ya, ini adalah bilangan gelombang. Maaf, de Broglie, ya, bilangan gelombang de Broglie, panjang gelombang de Broglie, ya. Nah, itu. Ya, jadi gitu. Tapi sekarang, ya, ini kan belum cukup. Kita ini kan mau mengatakan ada n partikel, ya, ini n partikel di dalam volume V, ya, dan bertemperatur T, kan gitu. Ya, sistem kita itu kan begitu. Ya. Nah, apakah dengan data yang seperti ini, yaitu volume V memuat n partikel pada temperatur T, itu dapat diperlakukan secara klasik, kan begitu, ya, ya, gitu, ya. Nah, untuk menjawab itu, mari kita lihat lebih lanjut, ya, kaitannya dengan parameter makro ini. Ya, ini V, ini N, berarti ya kita anggap sekarang ya partikel itu, gitu kan. Nah, jadi kan sini, ya, ini R, ya, untuk kubus lah begitu, ya. Jadi VR, ya, ini adalah R pangkat 3 itu untuk satu partikel. Karena ada n partikel, berarti
N VR N N pangkat 3 itu harus sama dengan V. Dan begitu. Ya. Harus sama dengan V. Ya. Nah, volume ini ya. Nih, V-nya kan bejana ini. Ini V bejana. Sehingga dengan demikian R ya, ini sama dengan V per N ya. Itu pangkat super 3. Ya. N per V itu adalah kerapatan. Ya. Kerapatan. Jadi ini adalah inverse kerapatan. Gitu. Ya. Nah, jadi itu R-nya ya. Jadi R rata-ratanya kalau kita punya N partikel dalam bejana bervolume V ya, itu tidak lain adalah apa? Kita anggap bahwa N partikel itu menempati V secara homogen ya, secara homogen dulu. Kemudian jaraknya itu rata-ratanya ya R ini. Ya. Nah, tuh ya. Nah sekarang masing-masing partikel itu mempunyai energi E. Ya. Itu adalah setengah M P kuadrat. Ya. Setengah M P kuadrat. Kita bergerak 3 dimensi. 3 dimensi. Nah, kita hitung. Kita tahu rata-rata energinya ini untuk satu partikel ini tapi 3 derajat kebebasan dalam arah X, Y, Z ya. Tuh. Nah, ini adalah ini ya. Nah, itu kaitannya dengan temperatur, maka energi partikel itu adalah 3/2 T ya. Tuh. Jadi seperti itu ya. Nah, dengan demikian ya, P rata-rata ya, P rata-rata ini coret 2 coret ya, itu adalah 3 M KT itu ya. Jadi begitu ya. Jadi P-nya sekarang kita dapatkan hubungannya dengan temperatur, R-nya kita dapatkan berhubungan dengan volume ya, dengan volume ya. Nah, jadi ya, ini R ya setara dengan panjang gelombang ini A per P ya. Jadi dari apa ini ya, kita dapatkan dari ini berarti V N pangkat sepertiga ya, pangkat sepertiga itu besar dengan mana tuh? Oh, ini H ini 3 M T ya. Nah, itu jadi dari sini kita dapatkan bahwa ya, jadi ini pendekatan klasiknya. Ya, jadi dari sini kita dapatkan ya, ini hubungan eksaknya itu. Jadi pendekatan klasik itu dipenuhi jika ini ya besar. Tuh. Jadi pendekatan klasik itu
itu akan relevan jika volumenya besar sekali. Ya. Oh, ini temperaturnya besar juga, ya. Sebab kalau temperaturnya besar ini jadi kuantitasnya kecil, otomatis ini besar, begitu ya. Tuh. Nah, kalau ini kecil, maka ini besar. Ya. Ini besar. Nah, bisa jadi ini nanti nilainya tidak memenuhi. Ya. Jadi ini batasan pendekatan klasik. Ya. Batasan pendekatan klasik itu kalau volume jauh lebih ini seper ya, N per V itu kan kerapatan ya, kerapatan partikel per volume, jumlah partikel per volume. Tuh. Ini inverse ya, ini karena N per V-nya. Tapi di sini kan V per N. Tuh. Jadi itu ya. Nah, kalian lihat contoh-contoh yang saya berikan. Kemudian saya akan sampai di sini ada pertanyaan dulu. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Nah, itu kan tadi energi partikel kan setengah mT kuadrat sama dengan 3/2 kT. Ya. Itu bukannya seharusnya nanti P-nya jadinya 3 kT per M ya, Pak ya? 3 kT per M. Gitu, Pak. Ini kan mana? Kan ini. P kan Iya. berarti ini akar toh? Iya, M-nya di bawah. 9. Ini kan M-nya di bawah. Berarti kan naik. Oh, itu M-nya di bawah ya, Pak? Ya, ini 2M, per 2M. Oh, Per 2MP iya. kuadrat. Energi kinetik. Energi kinetik. Oh ya, mohon maaf Pak tadi. Saya kira di atas ya. Terima kasih Pak. Tuh. Ya, jadi itu ya keabsahan pendekatan klasik. Kalau volumenya besar, ya, jadi volume besar itu implikasinya adalah jarak per partikel itu besar, ya, renggang begitu, ya. Tuh. Sehingga perilakunya itu klasik. Perilakunya itu bisa diprediksi. Tapi kalau sudah berdekatan, ya, itu sering muncul fenomena-fenomena yang tak terduga. Contoh yang ekstrim itu ya superkonduktivitas itu, ya, hilangnya resistivitas suatu bahan pada temperatur sangat rendah. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, berikutnya itu adalah teorema ekipartisi. Teorema ekipartisi. Ya. Ekipartisi. Ya. Tuh, ekipotensial, potensial yang sama. Ekipartisi. Tuh. Bagian yang sama. Ya. Tuh. Nah, ini teorema ekipartisi. Teorema bagian yang sama. Bagaimana itu? Ya. Ya. Nah, kita tahu bahwa E ya itu adalah energi kinetik dan energi potensial. Ya. Energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik itu jelas setengah, ya, itu M P X P Y P Z kuadrat, gitu kan? Ya, itu energi kinetik. Ya. Nah, energi potensialnya ya udah
ini satu ya, kalau ini satu. Itu. Nah, kalau banyak, kalau partikelnya banyak, udah tinggal ini tinggal memperbanyak aja. Kita kalikan n. Ya, kalau partikelnya itu n. Ya. Nah, tapi poinnya di sini bentuknya itu adalah kuadratik. Ya, bentuknya kuadratik. Nah, maka ini di sini ada 3. X, Y, Z. Karena memang ini partikel. Ya, partikel di titik begitu. Di dalam ruang dia punya derajat kebebasan 3. Yaitu bergerak dalam arah X, dalam arah Y, dan arah Z. Ya. Jadi, seperti itu. Nah, teorema partisi mengatakan bahwa ya karena ini ada 3. Tuh, 3. Nah, masing-masingnya itu memberikan kontribusi energi rata-rata setengah kT. Ya. Jadi, teorema partisi itu mengatakan bahwa untuk sistem dengan n derajat kebebasan, maka energi rata-rata sistem itu adalah n setengah kT. Ya, kalau derajat kebebasannya itu adalah degree of freedom-nya 2n. Tapi kalau degree of freedom-nya itu 3n, ya berarti ini 3n. Ya. Nah, apa itu derajat kebebasan? Begini. Misalkan partikel bermasa m. Ya. Nah, ini kan bisa bergerak dalam arah X depan. Ya. Dalam arah Y, nyamping kiri kanan. Kemudian dalam arah Z. Nah, itu ya. Berarti ini 3 derajat kebebasan. Berarti 3,5 kT. Nah, kalau sekarang ini berapa ini? Ya. Berapa ini? Jelas ini punya pusat massa. Ya. Pusat massanya titik seperti itu. Berarti 3. Ya. 3. Ya, sebagai pusat massa. Nah, kemudian kalau seperti pegas ini geraknya apa lagi? Pusat massa, ya. Terus apa lagi? Meregang. Meregang mungkin, Pak. Tuh, meregang. Iya, Pak. Iya. Terus kalau meregang itu apanya yang pindah? Nah, pusat masanya. Pusat masanya, bukan, Pak. Meregang itu tidak identik dengan pusat massa bergerak, ya. Ya, kalau misalkan kita tahan, kalau misalkan ini bergeraknya, ini sama, ya ini sama-sama ke kanan, sama-sama. Oh, ini ke kiri jarak sama, ini ke kanan jarak sama, ini kan berarti sama. Jadi apa lagi? Apa lagi kira-kira? Geraknya apa lagi? Ayo. Kan gambarnya jelas. Ya? Geraknya apa lagi? Itu kan ada panjangnya kan. Itu gerak apa lagi? Getaran mungkin, Pak. Getaran. Getaran gimana? Kan getaran berarti seperti barusan itu. Ya. Seperti yang barusan itu.
pendapat yang barusan itu ya, karena misalkan ini pusat massa ya. Nah, kemudian ini ke sana, ini ke sana. Ini kan tidak mengubah pusat massa gitu kan ya. Tapi ya secara umum ini dan ini kan tidak sama, sehingga memang ya dia berosilasi ya. Tuh, berosilasi. Oke. Tuh. Satu lagi. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Sistem itu dia punya peluang untuk bagaimana lagi gitu loh. Energinya berubah buat Mbak. Loh, enggak, kita nggak bicara energi nih. Ini kan kita bicara gerak gitu. Dan kita mau bicara derajat kebebasan, ya punya kemungkinan bergerak bagaimana gitu loh. Gitu. Gimana? Rotasi mungkin, Mbak. Rotasinya. Rotasi ya? Iya. Ini kan jadi ini kan harus bisa berotasi nih kan, gitu loh ya. Nah, gitu kan. Tuh, ya. Kenapa? Ini kan ada ini kan berdimensi L, berukuran panjang gitu ya. Itu mau nggak mau dia punya peluang untuk berotasi gitu loh ya. Sehingga kemudian tambah satu lagi, sehingga jumlah derajat kebebasannya jadi 5. Kalau 5 berarti nanti energi rata-ratanya adalah 5 ya setengah kT itu ya, jadi 5/2 kT begitu ya. Jadi begitu ya, maksudnya teorema akipartisi itu seperti itu ya. Ini kan untuk satu partikel yang kita anggap ya partikel, berarti nanti kalau n udah kalikan aja n ya, seperti ini. Itu teorema ekipartisi ya. Buktinya silakan kalian turunkan matematik dari integral ini, dan ini sebenarnya kemarin hari Selasa udah saya perlihatkan integralnya itu ya. Itu dan bentuknya persis sama, jadi ya ngitungnya sama ya, ngitungnya sama gitu. Ngitungnya sama. Oke ya, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Sampai di sini. Dulu. Nah, ya. Pak, permisi. Ya. Saya masih bingung. Angka 5 tadi itu bagaimana ya, Pak? Saya masih bingung. Ini 3 kan pusat koordinat. Ya. Iya, Pak. Pusat koordinatnya kan sebagai titik, dia kan bisa bayangkan kamu bergerak maju, ya. Jadi ya. Kamu bisa bergerak maju, mundur, kemudian bisa nyamping kiri kanan, lalu atas bawah, gitu kan? Iya, Pak. Itu yang disebut dengan derajat kebebasan.
Jadi pusat masanya ada 3 ya. Ya. Nah, kemudian ini ada gerak yang osilasi ya. Osilasi ini itu kiri kanan. Ini osilasi. Ya. Itu. Karena ini pegas. Ya. Itu 1. Jadi 4 sekarang kan. Terus satu lagi. Nah, ini kan panjang. Ya, ini punya panjang gitu. Jadi kalau misalkan ini kan punya peluang untuk ya, nah gitu kan, berotasi gini kan. Itu. Nah, gitu. Ya. Ya. Baik, Pak. Kebayang nggak ini? Jadi karena ini panjang, berarti ini punya potensi untuk berotasi begini ya. Nah, gitu ya. Kan? Nah, ini ya. Nah, gitu. Itu 1. Yang satu lagi, ini yang memanjang mendek itu tadi. Osilasi pegasnya ini. Ya. Yang kedua. Nah, yang 3, karena ini katakanlah ini ada 2 massa begitu, makanya ada yang namanya pusat massa. Nah, pusat massanya itu sebagai titik. Ya. Sebagai titik. Nah, sebagai titik dia sebagai titik atau partikel di dalam ruang 3 dimensi, dia punya kebebasan ya, bergerak ke arah 3 dimensi itu. Dalam bahasa kita itu kebebasan untuk maju, ya, sebaliknya mundur, negatifnya kebebasan untuk samping, ya, kanan, dan sebaliknya kiri, kebebasan untuk lompat atas ya, atau bawah. Jadi begitu ya. Jadi begitu. Berarti 5 itu mempresentasikan jumlah gerak yang memungkinkan ya gas untuk bergerak. Ya. Dan itu disebut dengan derajat kebebasan, degree of freedom. Ya. Nah, makanya tadi saya beri ilustrasi yang titik dulu, titik. Ya, kalau partikel gitu. Kalau partikel ini kan asumsi idealnya ini kan dikatakan tidak mempunyai ukuran kan, tidak mempunyai volume ya. Itu idealnya itu. Nah, tetap kita gambarkan sebagai titik. Ya, otomatis kalau digambar berarti punya ukuran kan ya. Tapi sebenarnya konsep idealnya itu enggak begitu. Ya. Nah, karena dia sebagai titik kan tidak mungkin dia berotasi. Ya. Karena titik tidak mungkin dia melar. Kalau melar bukan lagi titik gitu ya. Jadi titik itu hanya bisa pindah. Pindahnya kemana? Ya, kalau dia berada di dalam ruang 3 dimensi, ya berarti maju, nyamping, atas. Nah, gitu. Jadi 3. Berarti derajat kebebasannya itu 3. Ya, itu maksudnya. Terima kasih, Pak. Lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Izin bertanya ini, Pak. Wah, teori tentang teorema ekipartis ini, kalau sepenangkap saya itu menjelaskan tentang pergerakan partikel ya, Pak. Terus juga dipengaruhi oleh derajat kebebasan juga dan n banyaknya itu partikelnya. Berarti kalau dari penjelasan ini berarti bisa menandakan kalau energi tiap kalau misalkan ke atom di atom-atom ya. itu, Pak, itu berarti beda-beda berarti. Berarti energi tiap atom itu beda-beda kalau n-nya semakin besar. Jadi kalau n-nya besar ya udah ini kalikan n. Kalikan n. Itu. Oh, iya. Gitu loh. Jadi ini kan saya bicara satu partikel itu. Ya. Gitu. Partikel itu pasti mempunyai energi ini. Kinetik itu yang pasti dulu, ya. Energi kinetik dulu yang pasti. Ya, maka
dia kan mempunyai energi ya rata-rata itu per partikel itu kalau misalkan dia bebas ya ini kita anggap 0 begitu, atau nanti kita anggap ini seperti osilator harmonik gitu ya. Sehingga kemudian energinya setengah kx gitu. Tapi kalau setengah kx sudah setengah kx kuadrat itu kan berarti kuadratik juga ya. Kuadratik juga itu nanti energinya adalah per kt, setengah kt itu ya. Nah, setengah kt itu. Jadi kalau kuadratik itu setengah kuadratik. Ya, itu teorem ekipartisi gitu. Makanya kemudian berapa derajat kebebasannya? Derajat kebebasannya kalau 3 ini seperti ini, ya udah masukkan 3, berarti 3/2 kt. Kalau ada n partikel karena masing-masing itu 3/2 kt, ya udah berarti 3n/2 kt energi rata-rata sistem makronya itu gitu. Ya. Itu teorem ekipartisi. Ya. Jadi dengan teorem ekipartisi ini ya persoalannya tampak jadi lebih sederhana gitu kan. Makanya tadi saya kemudian menjelaskan kaitannya itu semua dengan derajat kebebasan. Gitu loh. Jadi kalau sistemnya itu dimodelkan seperti osilator harmonik, ya, kumpulan kristal di dalam bahan itu diasumsikan sebagai osilator harmonik, ya sudah, kalian bayangkan osilator harmonik itu seperti apa, kan? Tuh, ya. Osilator harmonik kan setengah kx kuadrat, itu kuadratik. Jadi kita tidak pedulikan apa yang di depannya bentuk kuadrat ini, nggak muncul di sini. Ininya nggak muncul. Ya, jadi ini menghasilkan kuantitas setengah kt. Ini setengah kt karena ini ada 3 berarti 3/2 setengah kt. 3/2 kan, gitu. Nah karena di sini ada 5 derajat kebebasan, berarti 5 kali setengah kt. Begitu, ya. Itu kalau menggunakan teorem ekipartisi. Tentu dalam soal-soal saya minta kalian buktikan, gitu kan. Kalau misalkan tidak menggunakan teorem ekipartisi, kan gitu. Ya. Jadi fungsinya teorem ekipartisi itu ya kalau kalian nggak perlu buku ya berapa energinya, bayangkan sistemnya apa. Berapa derajat kebebasannya. Oh, berarti ini gitu. Kalau dalam soal kan lain lagi, kalian harus menghitung kira-kira ya, untuk fungsi partisi itu kan. Ya. Mau tanya lagi, Pak. Ya. Berarti kalau partikelnya semakin banyak, berarti nanti pergerakan ini kalau titiknya itu berarti semakin cepat juga, Mbak. Misal contoh katakan. Loh. Enggak, kalau partikel itu kan individualnya kan begini. Ya. Itu ada 3. Berarti kalau n partikel, selama partikel itu seperti tidak diikat oleh ini, ya berarti 3n derajat kebebasannya. Gimana? Sepenangkap saya ini kan ada faktor n ini kan banyaknya partikel, Pak. Nah, kalau tak lihat di tabel periode kan kayak katakan perbandingan gas helium. Tabel periode. Yang helium sama neon kan lebih banyak partikel neon kan, Pak. Berarti otomatis pergerakan partikelnya lebih cepatan neon. Sebentar. Enggak, kamu mau bicara neonnya, gitu kan? Gitu loh ya. Kamu mau bicara neonnya, itu kan sebenarnya atom ya. Atom. Nah, atomnya itu kan dipandang satu kesatuan. Gitu loh. Ya, nggak peduli di dalamnya itu ada apa gitu kan. Tuh. Makanya kalau kasus seperti itu nanti ada yang disebut dengan gas monoatomik. Gitu loh. Kita nggak peduli apakah atomnya itu kompleks ya, dalam artian dengan nomor atom yang tinggi gitu ya. Tapi itu kan dianggap seperti titik aja gitu. Ya. Yang kita perhatikan itu apakah
gasnya itu monoatomik atau diatomik, misalkan O2 gitu loh. Nah, kalau O2 nanti bisa diperlakukan seperti osilator harmonik ini gitu loh ya. Itu. Tapi kalau masih tunggal ya, gas monoatomik itu ya udah dia dianggap titik aja gitu. Ya. Nggak peduli di dalam atomnya itu banyak jumlah protonnya sekian, jumlah elektronnya sekian gitu. Ya. Karena kita hanya meninjau atomnya itu, bukan protonnya. Gitu. Jadi kamu harus bedakan antara kita meninjau atom atau meninjau isi atom. Nah, itu yang harus kita clearkan. Ya. Nah, ketika kita membicarakan gas, misalkan yang dibicarakan itu adalah penyusun gasnya, bukan penyusun atomnya. Ya. Tuh. Kalau penyusun atomnya kan nanti ada sekian banyak elektron, ada itu kita nggak masuk ke situ, ya. Nah, itu. Begitu. Oke, baik Pak. Matur suwun, Pak. Ya. Ada lagi? Pak, saya mau tanya. Ya. Jadi saya bingung sih Pak. Tadi saya nangkep ya, N itu derajat kebebasan. Bukan, N itu jumlah partikel. N itu jumlah derajat kebebasannya itu di mana Pak pengaruhnya tadi? Ini kan satu partikel. Satu partikel ini, makanya saya bicara partikel. Setiap partikel itu ya pasti punya energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetiknya ini kalau ini 3 dimensi, potensialnya ini kita belum tahu. Tapi kontribusi dari energi kinetiknya, ya, teorema ekipartisi mengatakan ini bentuknya kuadratik, itu hasilnya adalah setengah kT. Ya. Nah, karena ini ada 3, Px, Y, Z, maka kalikan 3. Nah, 3 itu yang kemudian kita sebut sebagai degree of freedom. Ya. Apa itu degree of freedom? Bayangkan partikel berupa titik. Ya. Nah, maka partikel bermassa M itu punya kebebasan. Makanya disebut derajat kebebasan, degree of freedom. Punya kebebasan bergerak arah X, bergerak ke arah Y, bergerak ke arah Z. Nah, itu ya. Itu kalau partikel titik. Tapi kalau misalkan ini membentuk sistemnya seperti ini, ya, M-nya ini, nah ini berarti punya pusat massa. Pusat massanya bertitik seperti halnya partikel. Ya, ini kemudian bisa berosilasi, bergerak osilasi, ya, mendekat jauh. Tuh. Ya, ini mendekat jauh. Nah, itu berikutnya. Berikutnya lagi, dia bisa berrotasi. Ya, dia bisa berotasi karena dia punya ukuran panjang ini. Tapi kalau titik dia nggak bisa itu berotasi, titik nggak bisa berotasi. Kita nggak relevan bicara rotasi untuk kasus titik. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Dan itu untuk satu partikel aja, untuk satu ya, gitu ya. Partikel maksudnya kalau misalkan kita punya gas monoatomik, ya ini. Tapi kalau gas diatomik, kemungkinannya dengan model ini, ya. Tuh. Jadi begitu. Silakan yang lain. Oke, selanjutnya ya. Nah, oke, ya. Kita bahas
distribusi kecepatan Maxwell. Ya. Kita bahas distribusi kecepatan Maxwell. Distribusi ya kecepatan Maxwell. Ya. Jadi energi partikel tunggal tadi ini adalah ya, sekali lagi energi kinetik dan energi potensial. Ya. Itu energi mekanik. Itu energi mekanik. Itu. Ya. Tuh. Oh, ini energi posisi ya interaksi ya. Tuh. Nah, fungsi ya faktor ya yang kita sebut dengan faktor Boltzmann-nya adalah ini ya. Nah, kemudian ya fungsi partisinya ini adalah dp ya dq dp dq dan kalikan dengan konstanta ya 3n tuh ya dp1 3n q1 3n. Ini rumusan klasik kita kan seperti itu ya. Itu fungsi partisi ya. Itu fungsi partisi. Ya. Nah, dari yang sudah kita bahas, yang sudah kita bicarakan ya. Sekarang kita melihat sisi lain ya, yaitu ini faktor Boltzmann ini ya. Faktor Boltzmann itu kita gini ya, P bentar, P ya R P ya D3R D3P tuh. Ini adalah probabilitas mendapatkan partikel berada di misalkan ini kita gambar ya X Y Z ini N ya. Nah ini ya ini D3R tuh. Jadi probabilitas partikel yang berada di volume ini ya tuh. Dan
mempunyai momentum P dan sekitarnya 3D3P ini, gitu loh. Ini probabilitasnya, ya. Dan karena ini probabilitas, maka jumlahnya tentu ini sama dengan 1, kan gitu. Ya, karena ini adalah probabilitas. Jadi saya akan sampaikan dulu membaca ini. Ini adalah probabilitas partikel berada di sini, gambar ini, ya. Ini R, ini ya, R, ini D3R, P, ya. Jadi yang dihitung ini bukan hanya probabilitas partikel yang berada di sini, tapi yang di sini dengan momentum sekian, ya, gitu. Ya. Sehingga kemudian kalau dijumlahkan terhadap seluruh ruangan, berarti R-nya ruangan, ya, dan kemudian dijumlahkan juga terhadap seluruh momentum yang ada, berarti ini harus sama dengan 1. Nah, karena ini probabilitas, ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat, ya. Sekarang kita lihat ini, ya. Ini tidak bisa lepas dari ini, ya. Jadi ini yang kemudian kita definisikan sebagai F. P. Dan sebenarnya, oh iya. Ini tadi, ya. P, ya. D3R, D3P, ya. Itu. Misalkan ini, ya. Ini berbanding dengan beta, ya. Beta ini P kuadrat per 2M, ya. D3R, D3P, ya. Ini kalau misalkan energi potensialnya atau energi interaksinya kita abaikan. Berarti integral terhadap ininya itu menghasilkan P, ya, menghasilkan P, gitu. Tuh, ya. Nah, jadi kuantitas ini, ya, ini harus kita kalikan dengan C, ya, kita kalikan dengan C, tuh. Sehingga, jadi kalau misalkan sama dengan itu C, nah dari rumusan ini tadi, ya, integral ini tadi, itu, maka jadi ini integralnya itu adalah 3, ya. dp itu adalah dp1, dp2, dp3, ya. Dari min tak hingga sampai tak hingga. Tuh. Nah, ini adalah C, ya, C. Tuh. E, I, beta, P1 kuadrat 2M min beta P2 kuadrat 2M min beta P3 kuadrat 2M, ya. Lalu D3R. Nah, D3R ini jelas ini akan menghasilkan volume, ya. Tuh. Jadi ini masuk, jadi ini, ya, berarti C ini V, ya. Nah, kemudian integralkan masing-masing minta hingga, ya, min beta kuat 1 2M, ya, gitu, ya, dp1. Nah, ini kan mengulang, ini hanya beda indeks 1, ini pangkat 3 lah, gitu, ya. Tuh.
Ya. Dan ini kemarin sudah kita hitung, hasilnya adalah per apa itu? Per P ya 2M kan T ya. Gitu. Ya. Ini. Gimana nih? Per MKT. 2Pi MKT ya. Betul? Sehingga ini hasilnya adalah C, V, 2Pi, M, KT pangkat 3/2. Dan ini harus sama dengan 1. Maka ya C sama dengan ini ya V 2Pi M KT 3/2 ya. Itu. Jadi itu C-nya ya, C-nya. Jadi ya P R P 3 R 3 P ya. Nah, ini ya 2 PM KT ya pangkat 3/2. V ini eksponensial beta ya 2M D 3R D. Tuh. Ya. Tuh. Jadi B-nya itu adalah 2-3/2 V eksponensial B M ya. Nah, ya kita nyatakan P-nya itu dalam V. Jadi beta kali M V kuadrat per 2 ya. Nah, ini adalah fungsi distribusi kecepatan Maxwell ya. Fungsi distribusi kecepatan Maxwell. Tuh. Nah, jadi itu ya. Ya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Saya lihat jam dulu. Oh iya, ada 10 menit. Baik, kalau tidak ya ya. Nah, begini. Ya. Misalkan ya. Misalkan di bumi ya. Ini flat. Bumi ya, permukaan bumi. Nah, ini udara. Atmosfer. Pada prinsipnya ini M. Ya. M. Betul. Jadi ada gaya gravitasi M G Y. Ya. Betul. Maka ya secara teoritis energinya ini itu adalah E ya, setengah itu ya P1X P2 P1 P1 kuadrat P2 kuadrat P3 kuadrat ya untuk satu partikel dan M G Y kan gitu ya. Jangan Y, Z aja ya, arahnya
vertikal. Nah, maka ya, jadi ini P, Z, DZ, probabilitas partikel berada di sini. Ini Z, ini DZ, di sini. Z, ini DZ, jadi berada di sini. Ya. Nah, kalau ini menyatakan probabilitas, ini harus nanti kalau di integral dari permukaan bumi sampai kata-kata hingga, ini harus sampai 1. Ya. Tuh. Tapi ini kalau probabilitas. Ya. Tuh. Tapi kalau kita mau menyatakan jadi sebenarnya ini bisa dimaknai juga. Ini jumlah partikel yang berada di sini, gitu ya. Nah, kalau ini menyatakan jumlah partikel yang ada pada ketinggian ini, ya berarti PZ, DZ, ya 0 sampai 3 ini harus N. Semua partikel, gitu loh ya. Jadi kasusnya atau soalnya jadi fleksibel. Kalau ini sekali lagi probabilitas, maka ini kasusnya. Ini integralnya. Nanti ini kaitannya dengan pemilihan konstantasi ini, betul ya, konstantasi. Betul. Ya, misal ini. Nah, jadi PZ tuh, ini kan C, ya, E, beta, ya, ini P1 kuadrat, P2 kuadrat, P3 kuadrat, ya, 2M, kan gitu. Terus beta, M, GZ, kan gitu. Ya. Ya. Oh ya, jadi maaf, ini ada yang kurang lengkap. Jadi kalau misalkan ini seperti ini, ya berarti ini nanti PZ karena ini masih ada faktor ini, ya PZ, PZ, ini harusnya ada 3P, ya DZ, gitu, ya. Ini, ya C integral, ya itu P1 kuadrat, P2 kuadrat, P3 kuadrat, ya, per 2M, kemudian kali, ya, beta, M, G, Z, nah, gitu, ini minta hingga sampai hingga, 0 sampai hingga, gitu ya, idealnya begitu. Nah, kalau ini kita sekali lagi bicara N, banyaknya partikel di situ, ya udah. Tapi kalau kita mau bicara probabilitas, ini harus sama dengan 1. Sekarang misalkan ini kita mau bicara banyak partikel, udah. Ya, konstan apa nanti yang akan kita. Nah, jadi dari sini maka kemudian kita bisa dapatkan, ya, apa itu sih? Sekarang kemudian substitusikan ke sini. Jadi itu ya distribusi kecepatan Maxwell. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini dulu. Kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.